Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, saya Dian Aprianto dari Fakultas Pertanian, Program Studi Peternakan Angkatan 2023, kelas A. Oke, jadi pembahasan kita hari ini adalah pandangan terhadap permasalahan bahasa Indonesia saat ini. Terus masalah kebahasaan generasi muda kita dan penyebab-penyebabnya dan solusinya. Oke, yang pertama pandangan terhadap permasalahan bahasa Indonesia saat ini. Oke, seperti yang kita ketahui bahwa pandangan terhadap permasalahan bahasa Indonesia. Ya, bahasa Indonesia itu adalah bahasa nasional kita ya. Maka dari itu seharusnya kita itu menggunakan bahasa Indonesia saat interaksi antar manusia atau antar individu gitu. Terus untuk permasalahannya sekarang banyak menggunakan bahasa daerah. Adapun juga bahasa asing yang kita gunakan. Lalu, jadi apa pandangan kita terhadap permasalahan itu? Ya, saran saya, seharusnya kita menggunakan bahasa Indonesia itu dengan baik dan benar. Kecuali jika kita berinteraksi terhadap bahasa daerah satu dengan bahasa daerah lainnya. Itu seharusnya pakai bahasa Indonesia. Jika menggunakan bahasa daerah, itu lawan bicara kita harus mengerti bahasa daerah kita ataupun satu daerah atau satu suku. Jadi koneksi biar tidak salah paham antar individu gitu. Terus yang kedua, ada juga penggunaan bahasa asing. Ya, bahasa asing misal bahasa Jepang masuk ke Indonesia. Itu bukan gimana-gimana, secara tersirat jika bahasa Jepang masuk ke Indonesia, itu adalah menurut saya adalah penjajahan bangsa Jepang ke Indonesia. Contohnya anime gitu. Anime itu kita tidak bisa melihat ya seberapa hebohnya orang Indonesia cinta anime. Padahal anime itu produk Jepang. Biar masuk ke Indonesia bisa mencari celah-celah menghasilkan pundi-pundi uang di Indonesia. Itu. Sama juga bahasa asing, sama bahasa Jepang masuk ke Indonesia itu juga bisa. Jadi bahasa Indonesia luntur tergantikan bahasa asing. Ya. Terus yang selanjutnya itu penggunaan bahasa gaul, misal ya lu gua, terus apalagi selebeu, apa-apa lagi itu. Nah, itu juga termasuk penggunaan bahasa yang salah. Ya mungkin anak muda sekarang penggunaan bahasa itu bisa ini ya, keren aja gitu. Padahal saat kita berada di forum-forum tertentu, kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tidak ada unsur bahasa-bahasa gaul. Oke lah kalau misal kita berkumpul dalam suatu kelompok, teman nongkrong lah gitu, pakai lo gue tidak masalah. Tetapi kalau misal kita rapat, kita ada acara besar, itu seharusnya kita sebagai orang Indonesia menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oke, permasalahan selanjutnya adalah tidak tidak ber kita tidak mengetahui ya. Mungkin banyak orang awam nih yang kurang paham tentang bahasa baku di Indonesia ini. Oke, banyak orang daerah terus banyak menggunakan bahasa daerahnya ke kota atau ke forum tertentu. Itu juga menjadi permasalahan. Takutnya nanti menjadi salah paham terhadap suatu individu. Lalu, apalagi masalah-masalah kebahasaan terhadap generasi muda ini. Oke, banyak sekali permasalahan. Yang pertama, bisa terjadinya eh, bahasa barat masuk ke Indonesia, terus ketidakpahaman bahasa Indonesia ini dipergunakan dengan sebaik mungkin. Lalu apa penyebabnya? Penyebab-penyebabnya adalah yang pertama, ketidakpahaman orang Indonesia terhadap bahasa Indonesia yang baik dan benar. Itu juga sebagai penyebab permasalahan ya terhadap bahasa Indonesia. Terus yang kedua,
terlalu observasi bukan, maksudnya obsesi terhadap bahasa asing sehingga bahasa Indonesia itu luntur. Lalu apa solusinya? Ya, solusinya adalah yang pertama di bidang pendidikan. Jadi, di bidang pendidikan ini kita bisa belajar tentang bahasa Indonesia yang benar-benar, etika-etika penggunaan bahasa Indonesia, terus apa saja yang terkandung dalam bahasa Indonesia, sejarahnya, dan lain-lain. Terus yang kedua adalah ya adanya orasi terhadap ahli bahasa Indonesia. Itu juga bisa menjadi pengaruh terhadap masyarakat, apalagi di perdesaan. Itu kurang adanya pendidikan. Jadi kita sebagai mahasiswa itu seharusnya peka terhadap masalah-masalah tertentu. Ya benar, kita sebagai mahasiswa itu harus peka ya terhadap masalah-masalah seperti ini. Misal kita kunjungan terhadap desa, ya kita beri wawasan nih orang desa, misal di forum-forum tertentu ya. Tapi kita juga harus izin dulu kepada pihak pemerintah desa. Begitu. Jadi orang-orang desa itu bisa mengetahui dengan benar penggunaan bahasa ini jika kita berinteraksi di beda suku, beda daerah, itu penggunaan bahasa Indonesia. Ya, benar sekali. Lalu kembali lagi ke topik pandangan terhadap permasalahan bahasa Indonesia saat ini. Ya, bagi saya untuk ini ya, motivasi, ada motivator lah gitu. Penggunaan bahasa Indonesia itu kurang baik. Nah, menurut saya juga gini, motivator itu tujuannya untuk memotivasi orang. Nah, biar termotivasi berarti si audiens ini harus paham nih terhadap apa yang dia bicarakan. Si motivator bicarakan ya. Jadi, untuk penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar itu seharusnya tidak perlu ya. Kita itu bagaimana caranya biar si audiens ini masuk nih ke pembahasan kita ini. Ya seperti itu. Ya mau menggunakan lu gue itu juga bisa, atau bahasa apalah, istilah-istilah itu juga bisa. Tapi juga penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar itu juga diperbolehkan. Silahkan, yang penting intinya masuk gitu. Tetapi dalam acara-acara besar, forum-forum besar, acara inti atau acara penting lah gitu, harus menggunakan bahasa Indonesia. Nah, sekarang terkait pembahasan bahasa Inggris ya. Ya, bahasa Inggris ini ada di tugas analisis di suatu analisis yang pernah diberikan tugas bahasa Indonesia, ada suatu intinya gini, ada suatu mahasiswa yang mau bimbingan tetapi menggunakan bahasa Inggris. Dalam ini proyeknya ini menggunakan bahasa Inggris, di makalahnya ini menggunakan bahasa Inggris, dan juga dosen pengujinya ini juga orang Indonesia, orang pribumi. Nah, itu menurut saya kemungkinan dia menggunakan bahasa Inggris ini karena dia mengambil jurusan bahasa Inggris. Kemungkinan juga begitu. Atau diperbolehkan kepada dosen pengujinya juga boleh bahasa Inggris. Jadi banyak hal-hal yang faktor-faktor lain yang mempengaruhi tersebut. Jadi menurut saya oke-oke aja. Yang penting keduanya itu paham terhadap bahasa Inggris. Begitu. Oke, lalu peran mahasiswa terhadap bahasa Indonesia itu adalah ya mengembangkan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, lalu menjaga bahasa Indonesia agar tidak luntur, terus akan masuknya budaya-budaya asing ke Indonesia, bahasa asing ke Indonesia, ya bahasa Korea, bahasa Jepang, bahasa Inggris, dan lain-lain sebagainya. Boleh kita mempelajari bahasa luar, tetapi jangan lupa kepada bahasa kita sendiri.
Ya seperti itu. Oke, pembahasan kita hari ini mengenai pandangan terhadap permasalahan bahasa Indonesia saat ini, masalah kebahasaan generasi muda kita, penyebab-penyebabnya, dan tadi adalah solusinya juga. Oke, saya Diana Prianto. Selamat malam. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.